Ini genap teman-teman. Ya, hari ini tanggal 13 dan tertangkap oleh kamera etle kita di wilayah Jakarta Pusat, Puskobuk Selatan, Jakarta Selatan jadi ya. Jakarta Pusat, Berarti di sekitaran Senen ya. Senen ya. Waduh, hebat nih polisi sekarang ya. Wih, ya, belakangnya genap ya. Papan. Mereknya Toyota. Warnanya Supermet. Iya. Nah, terus setelah di capture seperti ini apa, Pak? Selanjutnya setelah diverifikasi, kemudian diterbitkan surat konfirmasi. Iya. Surat konfirmasi terdiri dari 3 lembar. Iya. Lembar pertama itu tentang terjadinya pelanggaran di lokasi mana. Iya. Kemudian ditujukan kepada alamat sesuai dengan tanda STNK. Alamat, iya Pak. Kemudian lembar kedua ini. Lembar kedua ini ada identitas kendaraan bermotor, ya, dari nomor polisi, kemudian nomor rangka nomor mesin. Nah, kemudian lembar yang ketiga adalah hasil capture-nya. Hasil capture. Hasil capture pelanggaran berupa pelanggaran yang tertangkap kamera etle, yaitu ada ganjil genap, kemudian tidak menggunakan safety belt, menggunakan handphone dan juga kecepatan. Ini kan kadang masyarakat bahwa dia nggak ngerasa ini bukan mobil saya, mungkin dia sudah jual ke tangan orang lain, terus mungkin ada dipinjam. Itu gimana, Pak? Itulah buktinya kegunaan daripada konfirmasi, Bapak. Konfirmasi itu ketika pelanggar itu bisa dia sebagai pemilik kendaraan dan yang melanggar langsung kejadian itu melakukan pelanggaran atau kendaraan itu digunakan oleh orang lain. Nah, tujuannya konfirmasi. Ketika mengkonfirmasi, oh betul ini mobil kami, tapi yang menggunakan orang lain, bisa teman, bisa saudara. Nah, pengemudi inilah yang akan berkewajiban menyelesaikan pelanggaran. Pengemudi yang melanggar. Kita berpedoman kepada asas personalitas. Ya, jadi pelanggar yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pelanggaran itu ditilang, mendapat kode FIFA, kemudian membayarkan dendanya melalui Bank BRI denda maksimal, atau nanti setelah terbit amar putusan pengadilan yang memutuskan untuk amar putusannya. Terus mobil udah dijual dan nggak tahu nih, ya kemana itu mobilnya? Ya, itu gimana, Pak? Betul, Bapak. Kalau pada saat tercapture itu berpatokan kepada data request resident yang ada, artinya kan masih pakai menggunakan pemilik dan alamat yang lama. Nah, pemilik yang lama inilah yang menginformasikan kepada kami melalui konfirmasi tersebut bahwa mobil itu sudah kami jual kepada pihak kedua atau ketiga lah sekarang menggunakan itu. Nah, nanti secara otomatis, berarti kan surat itu kembali. Surat itu dikembalikan oleh pihak pemilik pertama kepada kami dan kami lakukan pemblokiran STNK-nya. Pada saat nanti pembayaran pada saat membayar pajak yang tahun berikutnya itu pasti akan keblokir. Nah, pemilik yang itulah yang kami menyelesaikan kewajibannya untuk membayarkan denda tilang. Memang nggak mudah berarti ya. Teman-teman harus lebih paham lagi tentang etle. Nanti kita akan melihat bagaimana penegakan hukum secara elektronik ini dilakukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya, sehingga masyarakat juga merasa terlayani dan diayomi oleh Polda Metro Jaya. Sekali lagi nanti kita akan melihat bagaimana alatnya bekerja setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Pak Suari, setelah masyarakat katakanlah sudah melakukan sebuah pelanggaran, terus katanya ada konfirmasi dan langsung dicetak tilangnya. Ini prosesnya saya dengar ada menggunakan aplikasi ya pembayarannya, Pak ya? Jadi izin pada saat pelanggar itu menerima surat konfirmasi, kemudian dia memang mengakui pelanggaran itu terjadi dan dilakukannya atau dilakukan orang lain, kemudian melakukan konfirmasi ke Subdit Gakum datang langsung atau melalui websitenya kita yang kita siapkan untuk konfirmasi. Menurut petugas akan melayani konfirmasi tersebut, kemudian akan diterbitkanlah tilang pada yang bersangkutan ya sesuai dengan pelanggarannya. Kemudian yang bersangkutan akan mendapatkan kode brifa dari BRI. Brifa itu sebuah bank BRI yang ditunjuk. Kemudian dengan kode brifa itu kita bisa memberikan denda tilangnya. Denda tilang. Baik denda maksimal sesuai dengan ketentuan undang-undang lalu lintas atau nanti pembayarannya setelah ada terbitnya amar putusan pengadilan. Jadi pelanggaran ini tetap menggunakan tilang, kemudian tilangnya itu kita berkasnya tetap dikirim ke pengadilan. Nanti pengadilan akan
menyidangkan perkara tilang tersebut in absentia tanpa dihadiri oleh pelanggar. Oh, bisa itu ya? Bisa. Berarti orang sibuk pun bisa untuk tidak hadir di sidang peradilan. Iya, tinggal khusus nanti tilang tadi. Betul, tinggal begitu terbit amar putusan, ketahuan dendanya berapa yang diputus oleh pihak hakim. Kemudian bisa membayarkan melalui rekening yang ada di kejaksaan. Iya. Oke, itu kita tahu dendanya berapa itu setelah amar putusan. Itu bisa membuka website kejaksaan atau pengadilan ya? Ya, nanti dibuka websitenya kejaksaan, ya sesuai dengan lokus deliknya pelanggaran, mungkin di Kejaksaan Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, wilayah DKI Jakarta ini, kemudian kita bisa langsung membayarkan denda tilang itu. Tapi sebelum sidang tentunya ada surat panggilan ya? Ada, sebelum sidang itu ada surat pemberitahuan. Kemudian juga kita bisa mengakses lewat website kejaksaan itu untuk mengetahui beberapa kisaran dendanya, putusan amar putusan yang sudah denda tilang itu. Oke, baik, terima kasih Pak Suhari. Oke teman-teman, kita lihat tuh kameranya yang ada di mobil. Kalau teman-teman melanggar pastinya akan terkena fotonya dari mobil Etle. Coba kita lihat nih, ada operator ya. Yuk kita lihat bagaimana prosesnya penangkapan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas dengan menggunakan Etle. Mohon izin Bapak menjelaskan untuk mengcapture atau mengambil gambar pelanggar lalu lintas yang ada di depan maupun di belakang kendaraan mobil Etle, kita sudah terekam secara otomatis. Itu hanya pelanggaran yang tidak menggunakan helm, pelanggaran ganjil genap, mobil ganjil berlaku tanggal ganjil, mobil genap berlaku tanggal genap. Selanjutnya lawan arus. Lawan arus itu masuknya di sini kategori jalan satu arah. Lanjut berboncengan lebih dari satu orang, dan flyover R2 ini sama seperti tadi saya bilang satu arah. Flyover R2 ini berlaku seperti di JLNT. JLNT itu Jalan Layang Nontol Kasablanka, maupun di Antasari, dan satu lagi di Layang Pesing. Oh, itu gimana caranya, Mas? Nah, kalau untuk otomatis, kalau kita sudah mendekati jalan tersebut, maka untuk misal flyover R2 kita setting ke on, dan ini kita matikan, otomatis untuk kamera akan mengambil pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud tersebut. Oh, kelihatan Mas, contohnya gimana? Coba. Nah, ini pelanggaran jalan layang nontol yang tidak boleh dilalui oleh kendaraan roda 2. Tapi mereka masih melintas, sedangkan rambu-rambu sudah terlihat jelas di ujung jalan, baik mau menaiki jalan nontol maupun arah sebaliknya pun sudah dipasang rambu-rambu dengan jelas. Oh, setelah hasilnya ditemukan pelanggaran, ini dikirim kemana? Izin Komandan menjelaskan, setelah hasil kami capture, setelah hasil gambar ini kami ambil, lalu kami akan memproses gambar ini dan akan kami kirim ke Posko Etle namanya, Komandan. Posko Etle Mobile, adanya di Subdit Gakum juga. Lalu untuk Posko akan mencetak dari lembaran untuk dikirim ke pelanggar tersebut sesuai dengan domisili atau alamat yang tertera di Nopol, di ERI. Oh iya, kirim ke Pak Suhari tadi tuh. Betul, saya Komandan. udah wawancara tuh sedikit. Siap, Komandan. Ternyata larinya ke sana ya. Siap, betul Komandan. Setelah itu baru prosesnya baru proses dikirim ke alamat pelanggar. Pelanggar bisa mengkonfirmasi melalui website ataupun datang langsung ke Posko Etle yang sudah ada di masing-masing kantor subsatker. Ini Ibda Noval, teman-teman. Siap. Beliau sudah bisa melayani dan berapa tahun sudah berpengalaman di dunia lalu lintas, dan tentunya nggak usah diragukan lagi kalau teman-teman melihat sebuah pelanggaran bisa juga melaporkan. Tadi kami sudah sempat wawancara juga bahwa melalui platform-platform tertentu bisa melaporkan ya Mas ya? Siap Bapak. Oh, jadi polisi Metro Jaya nih khususnya udah lebih maju ya, canggih ya alat-alatnya. Alhamdulillah ya. Bapak. Iya Pak Noval. Siap. Udah berapa tahun dinas di Polda Metro? Saya dinas di Polda Metro sejak 2004. 2004. Siap. Berarti sudah Sekitar 19 ya. 19 tahun ya? Siap. Udah memasuki usia 19 tahun, udah jadi SMP tuh anaknya. Siap, Komandan. Betul, Komandan. Sehat selalu. Amin. Dan selalu Amin. mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Amin. Dan tetap semangat. Siap, Komandan. Bravo Polda Metro Jaya. Bravo Polda Metro Jaya. Jaya, jaya, jaya. Mantap. Oke teman-teman, kita sudah melihat tentang penjelasan Bapak Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya,
Kombes Pol Latif Usman yang memberikan sebuah informasi dan edukasi kepada kita semua, guys. Jadi lulu orang jangan takut lagi untuk berkendara, namun dengan catatan kalian harus tertib dan mematuhi aturan yang ada. Sehingga etle ini bukan barang yang harus ditakuti, guys. Ini merupakan alat bantu, yaitu yang diberikan penjelasan oleh Bapak Latif Usman. Represif, edukatif, sehingga masyarakat, bangsa, dan negara akan diberikan kontribusi oleh khususnya Polda Metro Jaya dalam mengedukasi, memberikan informasi yang baik, dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Bangsa ini tidak akan baik, tidak akan maju apabila masyarakatnya tidak memberikan kontribusi yang positif demi bangsa dan negara. Terima kasih sekali lagi, ikuti channel terus,